Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh berkumpul bersama di tempat ini, menyatukan hati dan iman kami. Terus berdoa buat bangsa kami. Kami percaya lewat setiap kejadian ini Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Amin. Kami akan melihat keajaiban dan demi keajaiban dialami di bangsa kami. Terima kasih Bapa. Singkirkan semua roh ketakutan dari hati kami dan ganti dengan roh iman yang kuat. Terima kasih Bapa. Sampaikan pesan firman-Mu pada pagi hari ini. Bicara kepada kami Tuhan. Bicara kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara, selamat pagi semuanya. Hari yang luar biasa, hari Minggu. Hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Saya tahu ini karena mujizat keajaiban Tuhan yang Dia berikan di dalam kehidupan kita. Amin. Tadi pagi kami sharing di Green Room sebelum masuk. Ya, setiap kali saya datang lebih awal, jam 6 udah datang, udah siapan firman, berdoa. Tadi pagi seorang teman bagus cerita, istrinya Pak Charlie. Dia cerita bagus saudara, dia berkata gini, sejak pulang dari Israel aku tuh takut sebenarnya. Kenapa? Sebab kan saya pernah cerita saudara, kami datang hari terakhir kan diusir keluar semua orang-orang Asia, orang Eropa khususnya, semua diusir keluar. Karena Israel kena virus saudara. Nah, istrinya Pak Charlie ini ikut dengan kami rombongan juga. Dan dia mesti tinggal 1 malam lagi. Saya pulang, malam diumumkan besok pagi saya pulang. Tapi rombongan terakhir masih semalam lagi. Dan itulah hari yang mengacaukan. Wis gak enak rasanya saudara, ya kan? Jalan-jalan sambil terintimidasi. Kira-kira bisa enak gak perjalanannya? Rasanya ngelihat kubur Yesus wis gak enak saudara. Lihat pemandangan itu gak enak. Kenapa? Sebab takut. Dan Ibu Suni ini cerita. Ketika dia pulang, sampai di rumah sekian hari kemudian batuk-batuk. Nah, maka datanglah syaiton. Syaiton BCI. Hati-hati, kamu kena corona. Waduh, nah saudara, kenapa? Sebab waktu dia pulang, satu pesawat dengan orang-orang Korea yang dicurigai bawa corona saudara. Bayangkan, satu pesawat lihat orang Korea, itu hati dakduk-dakduk. Lah kok ketemu di pesawat? Dia takut. Sampai di Indonesia sekian hari batuk-batuk. Wah, bayangkan, gejala-gejala. Dia bilang memang kalau aku kadang-kadang kena flu itu agak panjang, seminggu kadang-kadang. Dia ngalami. Saudara bayangkan, batuk-batuk, corona, batuk-batuk, corona. Tiap hari kayak gitu, apa enggak stres? Tapi hebat saudara, 1 malam di tengah dia batuk-batuk, dia keluar kamar. Dan dia minum obat dan dia mulai mengucapkan perkataan yang bagus tentang hidupnya. Aku tidak sakit ini, tidak sakit ini, tidak sakit ini. Aku sehat, aku sehat. Setelah itu dia ngomong, aku tenang hatiku dan aku tidak takut. Ini bukan corona, cuma masuk angin. Dan memang cuma masuk angin saudara. When winter in, apa? Itu enter wind. Cuma itu toh saudara, enter wind. Tapi tidak corona. Sekarang sudah sehat, sudah sembuh, tidak ada apa-apa. Semuanya baik. Soal keluarganya juga yang bersama-sama tidak sakit semua. Cuma dia dok. Itu bahayanya sebuah ketakutan. Dengar berita, ketemu orang Korea, dihitung iya betul ya. Di Israel diomong kayak gini, pesawat orang Korea, batuk-batuk, diperiksa batuknya. Ini kering apa basah atau jemek, diperiksa. Yo, kan katanya batuk yang kering ya kan. Nah ini diperiksa. Aku ini batuknya kering, berkuah atau nyemak. Ya kan. Kayak mie godok tuh ya kan. Dia periksa. Setelah dia mengucapkan perkataan iman. Di sini tenang. Hari itu dia sembuh dan pulih. Beres semuanya. Saudara, hari-hari ini saya tahu. Semua lagi digoncang. Termasuk Indonesia. Beberapa gereja di Jakarta hari ini mengumumkan gak ada kebaktian. Sebab pemerintah berkata jangan dulu kebaktian. Kita tidak boleh ngenyek, oh gak punya iman. Itu salah saudara. Memang pemerintah memberikan peraturan buat mereka. Jangan beribadah. Adalah sangat salah dan sombong di hadapan Tuhan. Kalau engkau berkata takut, tidak beriman.
Itu salah. Tidak boleh berbicara seperti itu. Hargai mereka. Sebab pemerintah memang berkata, jangan adakan perkumpulan dulu di daerah Jakarta. Kita berdoa buat kota kita. Ada tembok berapi Tuhan yang kuat. Yang membakar setiap virus yang mau masuk kota kita. Amin. Sehingga habis. Sebab virus itu takutnya dengan yang panas. Dan yang panas adalah api Roh Kudus. Amin. Kalau dia dalam hidup kita, di dalam gereja kita, di kota kita. Saya percaya kota ini jadi kota perlindungan yang diproteksi, dijagai Tuhan. Loh, kita boleh waspada, boleh. Di depan dikasih hand sanitizer, ya kan? Setiap yang datang masuk dikasihin gosok-gosok. Supaya tenang hatinya. Tapi saya mau tanya, apakah kalau sudah pakai hand sanitizer langsung sehat? Tidak ada penyakit? Hah? Itu cuma pencegahan. Kalau sudah pakai masker yang tebal 3 lapis, apakah pasti sehat? Tidak. Kesehatan kita dijamin oleh Tuhan. Amin. Boleh pakai, tidak salah. Tapi ingat, semua itu tidak menjamin kesehatanmu. Ada orang-orang yang gak apa-apa di rumah, tiba-tiba ngeblak, sakit, mati. Bisa saudara. Tapi kalau engkau punya Tuhan Yesus, dia akan menjagai hidup saudara. Amin. Karena itu hatinya itu harus tenang. Boleh waspada, itu bagus. Cuci tangan yang bersih. Yang kempro-kempro, ingat. Yang kalau sudah lihat makanan, sikat, bleng. Hari-hari ini, jadilah orang yang bersih. Cuci tangan. Amin. Jemaat HTE, ojo kempro. Cuci tangan. Sekalipun hidangan di depanmu begitu menggugah seleramu. Tetap cuci tangan dulu. Baru makan supaya sehat. Amin. Supaya sehat. Kalau yang flu, yang pilek, jangan corona. Jangan. Minum obat yang baik, pakai masker, gak apa-apa. Supaya yang lain gak ketularan flu saudara. Ya kan? Kerjakan itu gak apa-apa. Tapi ingat, penjamin kita Jehovah Rafa, Tuhan penyembuh kita. Kalau setiap saudara punya iman membangkitkan perlindungan itu dalam hidup saudara. Sambil engkau deklarasi baca Mazmur 91. Di gereja akan dibacakan tiap minggu. Membangkitkan imanmu. Dan engkau menjadi orang yang sehat dan orang yang kuat. Dokter ngomong ya, kalau orang khawatir takut hatinya ketar-ketir bahasa Jawanya. Ya kan? Itu imun kita, daya tahan tubuh kita akan menurun. Kalau daya tahan tubuhmu bagus saudara, tidak ada penyakit. Masuk penyakit pasti mati. Imun saudara yang diberikan Tuhan akan mematikan setiap bakteri dan virus. Karena imunmu bagus, sehat. Tapi kalau orang yang khawatir, nah khawatir. Lah itu yang membuat banyak orang yang sakit. Sebab stres. Sehingga imun tubuh, kekebalan saudara menurun. Sehingga gampang sakit. Karena itu setiap kita hari ini bersukacita. Guyu bersukacita. Nanti akan bagus imun kita. Sehingga penyakit-penyakitnya kan disingkirkan. Ya kan? Ayo karena itu hari ini Jemaat HTE bersukacita. Ketakutan singkirkan, kita bersukacita. Amin. Kita akan buka ayat firman Tuhan pada hari ini. 2 Timotius 1. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7 saudara. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois. Dan di dalam ibumu Eunika. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Hari itu Paulus sedang menulis sebuah surat yang memberikan kekuatan kepada Timotius. Pak, apakah Timotius hari itu mengalami corona? Tidak. Tapi dia punya ketakutan yang lain. Tapi firman Tuhan itu selalu cocok untuk segala kondisi keadaan hidup kita. Amin. Apapun jenis ketakutannya. Kalau engkau mau percaya kepada Tuhan, pada firman-Nya, ketakutanmu akan disingkirkan. Dan dia berikan iman di dalam hidup saudara. Hari itu Paulus sedang menguatkan Timotius
yang sedang dalam ketakutan. Dikatakan di ayat 7, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi ingat, dia berkata semua ketakutan bukan dari Tuhan. Amin. Tuhan tidak memberikan ketakutan. Sebab Tuhan memang tidak punya stok ketakutan. Tuhan punya stok peace, shalom dalam hidupnya. Dan itu yang dia beri. Jadi kalau kita tahu Tuhan tidak punya ketakutan. Kira-kira dari mana ketakutan ini saudara? Dari setan. Setan paling suka mengintimidasi, menakut-nakuti kita. Supaya kita menjadi lemah saudara. Jangan pernah terima pemberian dari setan. Terimalah pemberian yang dari Tuhan. Dikatakan di ayat ini roh ketakutan. Bukan cuma takut loh saudara. Tapi ada rohnya. Dan kata roh ini persis dengan yang dipakai menyebut Roh Kudus. Dalam bahasa Yunani, pneuma. Ketika disebut Roh Kudus, disebut pneuma. Waktu disebut roh ketakutan, itu juga disebut pneuma. Ketakutan, roh ketakutan itu. Jadi sama ini spirit. Roh Kudus, spirit yang memberikan damai sejahtera, membangkitkan iman, kekuatan. Tapi ada roh lain juga yang sedang bekerja dalam hari-hari ini. Namanya roh ketakutan. Yang sedang menginfeksi banyak hati orang. Memberikan ketakutan. Sehingga merusak banyak hati orang dan hidup orang. Roh ini saudara, kerjanya begitu mengerikan. Engkau tidak melihat mungkin pekerjaannya. Tapi begitu dia masuk menginfeksi seseorang, menembus hidup seseorang. Dikatakan dalam ayat ini, roh itu akan merusakkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketika roh ketakutan itu masuk dalam hidup kita saudara. Maka hari itu kekuatan saudara akan disedot, dihabisi oleh roh ini, virus ini. Yang namanya ketakutan. Sehingga engkau gak punya strength, gak punya kekuatan. Jadi orang yang lemes. Orang yang takut saudara akan lemes hatinya. Mana ada orang takut berani? Enggak. Orang takut akan lemes. Saya pernah takut naik tinggi banget saudara, pakai tangga kecil. Kaki yang derdek gitu. Ya pernah ngalami tidak? Kalau engkau takut kaki derdek. Karena naik tangga kecil tinggi banget saudara. Saya juga pernah ngelewatin sebuah jurang yang jalannya cuma 30 cm. Kiri ngelihat ke bawah itu jurang ratusan meter. Masih jalan di jalan 30 cm. Saya lihat kaki saya derdek. Hati saya derdek. Tapi kaki lebih nyata, deg, lewat. Tak lihat sini, saya tidak mau ngeliatin saudara. Karena mengerikan. Betul. Ketika engkau takut saudara, kekuatanmu, power saudara akan menyusut kehilangan kekuatanmu. Bahkan orang yang paling berani, yang paling hebat. Begitu takut saudara. Semua power, kekuatan, kuasanya akan drop turun saudara. Dan yang kedua, apa yang dirusak saudara? Kasih dirusak. Ini Paulus tuh hebat saudara. Dapat revelation pewahyuan. Dia bisa tahu bahwa ketakutan itu akan merusak kasih. Hubungannya apa saudara? Takut dengan kasih. Gak nyambung sebenarnya saudara. Tapi Paulus tahu. Ini punya daya rusak kepada kasih dalam hidup kita. Ketika kami sudah pulang dari Israel. Masih ada orang yang tinggal. Dan beberapa rombongan tur masuk ke Israel. Orang Israel itu baik biasanya dengan turis. Apalagi Indonesia. Indonesia wah disambut manisnya bukan main. Karena dia tahu orang Indonesia oke duwite. Orang Indonesia itu saudara. Kalau sudah jadi turis saudara. Jadi turis loh ya. Itu uang mengalir tanpa seri. Semua barang yang dilihat. Kalau saya pergi tur sama bawa teman-teman tuh, saya bawa orang Indonesia. Saya lihat, saya aja eman-eman duitnya. Mereka tidak saudara. Beli, berapa? $100 dibayar. Berapa? 500 dibayar. Tadi dulu, luar biasa. Barang, kalau saya lihat orang berjanji.
$500 dibeli saudara. Karena apa? Jadi turis. Lancar semua dan orang-orang sana senang banget menyambut orang Indonesia. Tapi tahukah saudara, ketika ketakutan turun di Israel ke orang-orang itu, karena mereka dikasih tahu pemerintah, orang Asia pembawa corona. Mereka langsung takut. Orang mau masuk toko diusir. Pergi. Biasa dia disambut. Diusir saudara. Mau naik taksi, diusir. Jangan naik taksiku, diusir. Di mana-mana diusir. Dan ada peristiwa saya dengar dari teman saudara. Beberapa orang dari Cina itu sampai ditikam loh saudara. Karena mereka berdua pakai masker jalan-jalan. Saya nggak tahu negara mana itu saudara. Di Eropa tempatnya. Di mana? Di luar negeri. Di Italia, Eropa saudara. Lagi jalan pakai masker. Itu di berita, ditunjukin di syuting saudara. Ditikam, dibunuh saudara. Dan dikatakan gara-gara kamu bangsaku kena ini. Lu saudara, tiba-tiba kasih hilang. Yang muncul kekejaman, kengerian. Ditolak semuanya. Apa yang Paulus katakan betul. Orang-orang ini kehilangan kasihnya saudara. Dan menjadi jahat dan menjadi kejam. Kenapa? Ketakutan. Dan itu disebar viral di mana-mana. Di media sosial saudara. Apa yang Paulus katakan itu benar. Dan yang ketiga. Ketika ketakutan masuk. Dia menghancurkan kalau ini ketertiban. Bahasa saya bukan tertib saudara. Tapi sound mind. Yaitu ketenangan dalam pikiran kita. Kedamaian kita. Begitu ketakutan masuk. Semua pikiran yang tenang. Dicuri sama setan. Dan dia gantikan kacau. Takut. Gelisah. Masuk di pikiran kita. Masuk di pikiran kita. Dan membuat banyak orang hidupnya berantakan. Karena keadaan ini. Di luar negeri. Begitu kabar muncul. Supermarket diborong semua barang-barangnya. Di mana-mana. Kita lihat juga tuh di Jakarta kemarin. Saudara kalau yang rajin lihat medsos. Akan lihat di medsos disebar di mana-mana. Orang rebutan. Beli masker. Beli hand sanitizer. Beli makanan. Sepertinya dunia sudah mau runtuh. Padahal tidak ada apa-apa saudara. Hanya hal kecil. Tapi sudah merusak pikiran dan damai sejahtera kita. Dan reaksi yang muncul begitu berbahaya. Tahukah saudara, virus ketakutan jauh-jauh lebih mengerikan dari virus itu sendiri. Saudara tahu virus corona itu bisa sembuh sendiri saudara. Banyak hari ini Wuhan bebas. Saudara lihat kan beritanya? Bebas dari virus corona. Belum ada obatnya loh saudara. Tapi mereka diobati dengan obat-obat flu mungkin. Disuntik dengan seperti obat yang lain. Bisa selesai, diberikan imun yang bagus. Hari ini mereka deklarasi Wuhan bebas corona. Pasien terakhir keluar, sembuh saudara. Artinya bisa sembuh. Tapi ketakutan yang disebar itu yang sangat mengerikan. Di 3 area mematikan. Kekuatan bicara di fisikmu. Kasih bicara di hatimu. Di pikiran dibuat kacau. Bicara jiwa. Ini penyakit yang mengerikan saudara. Ketakutan itu. Dia melumpuhkan 3 area. Rohmu lumpuh. Jiwamu, pikiranmu. Dan tubuhmu juga dilumpuhkan. Kalau sampai setan berhasil. Dia berkata bagus. Kena mereka. Habis mereka. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ketika ketakutan muncul. Disitulah iman kita ini runtuh dan hancur saudara. Bagaimana ketakutan ini masuk saudara? Bagaimana ketakutan sampai masuk? Paulus menjelaskan di ayat yang ke-6. Kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Timotius ingat, aku udah numpangin kamu, sudah ngurapi engkau, kobarkan. Hari itu Timotius ada disebut wilayah in between. Atau di tengah-tengah saudara. Antara beriman dan antara takut saudara.
Dia di tengah-tengah in between. Hari itu dia punya urapan, tapi urapannya mandek saudara. Dia punya karunia, lagi mandek. Punya saudara. Di tengah-tengah. Inilah kondisi yang paling berbahaya saudara. Engkau di tengah-tengah. Engkau tidak milih beriman atau takut di tengah-tengah. Sebab satu langkah sedikit, engkau akan masuk ke dalam ketakutan saudara. Dan Paulus berkata, engkau punya Timotius. Urapan, aku tumpangin engkau tangan. Punya Timotius. Aktifkan dalam hidupmu. Hari itu Timotius lemas. Dia tidak mengaktifkan. Kondisi di tengah-tengah inilah saudara. Yang membuat engkau akan digeser sedikit. Dan engkau memasuki sebuah area namanya ketakutan. Hari ini banyak orang yang di area ini. Di tengah-tengah. Kenapa saudara? Antara engkau percaya Tuhan dan engkau dengar berita yang menakutkan. Di tengah-tengah ya. Saudara dengar, oh Tuhan ngomong dia baik, penyembuh. Di sisi lain, wah bahaya. Bimbang enggak saudara? Kebimbangan, keraguan menaruh engkau di tengah. Tapi hari ini, pilihlah saudara untuk beriman percaya kepada Tuhan. Amin. Kalau engkau sedang ada di tengah saudara, jangan geser ke sini saudara. Wilayah ketakutan, bergeserlah cepat ke wilayah sini. Wilayah iman. Disitulah engkau terlepas dari semua ketakutan yang sedang dimasukkan dalam hidupmu saudara. Ketakutan seperti virus yang menginfeksi hidupmu. Masuk di sini. Ada masa inkubasinya. Kapan itu kita mikir, yo. Kayak tadi saya ngomong busun itu loh. Yo, kok batuk-batuk ya? Kering apa basah ya? Diperiksa. Inkubasi. Tapi dia memutuskan, aku percaya Tuhan, aku sehat. Langsung dia pindah saudara. Di area apa? Iman. Di area iman. Dan hari itu dia pulih dan dia sembuh. Amin. Kita perlu geser masuk ke area iman. Dan bukan berdiri di area ketakutan. Alkitab berkata di ayat kelima. Paulus ngomong sama Timotius, kamu korbankan. Sebab Timotius, kamu itu punya satu warisan yang hebat dalam hidupmu. Di ayat yang kelima. Itulah yang namanya warisan iman. Yang engkau dapat dari nenekmu Lois, dari ibumu Eunika. Dan hari ini ada di dalam kamu juga. Ketakutan bisa nyebar saudara. Tapi iman punya kekuatan yang dahsyat, yang luar biasa. Yang bisa diturunkan, diwariskan. Sampai generasi ketiga. Itu berhasil saudara. Kalau ketakutan cuma disebar hari ini di wilayah ini saudara. Betul? Orang ngomong dan semua takut. Tahun depan belum tentu takut lagi. Ya kan? Cuma hari ini. Ketakutan punya daya kekuatan merusak. Hanya sesaat saudara. Tapi ada kekuatan lain yang bernama iman. Yang bisa diturunkan sampai 3 generasi. Bahkan lebih lagi saudara. Turun ke bawah. Kalau orang itu tetap percaya kepada Tuhan. Dia berkata, Timotius, jangan takut. Nenekmu orang beriman. Mamamu orang beriman. Dan aku lihat iman yang sama muncul dalam hidupmu. Amin. Kita ini orang-orang yang dapat warisan iman sangat kuat. Dari semua pengajar kita, guru-guru kita yang di atas kita. Kita sudah begitu banyak diajar iman saudara. Dan hari inilah waktu yang paling bagus saudara. Kita mempraktekkan iman itu di tengah situasi yang seperti ini. Amin. Inilah waktu yang paling bagus kita mempraktekkan iman. Jadilah agen-agen iman. Kalau ketemu keluargamu yang ketakutan, kasihan saudara. Bicaralah firman. Berkatalah jangan takut. Kita punya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan, menjaga kita. Justru saat yang seperti ini, saat yang paling bagus. Engkau ketemu dengan orang dunia yang sedang goncang dan takut. Dan kau berkata, di dalam Yesus Kristus ada perlindungan dan jaminan. Amin. Ini saat yang bagus. Dunia digoncang. Kalau engkau bicara sebuah kebenaran yang dari Tuhan. Orang buka telinganya dan mendengar.
Kok bisa kamu begitu tenang dan yakin? Katakan, aku punya Yesus yang menjagai hidupku. Amin. Jadilah agen-agen iman yang memberikan kekuatan dan semangat bagi orang lain. Jangan jadi agen ketakutan, saudara, yang melemahkan. Datang ke orang, Ci, hati-hati loh, Ci. Ketuannya kok pilek-pilek, kok itu corona loh, Ci. Hati-hati loh, seminggu mati loh, Ci. Saudara, awas ya. Kalau ada orang HTE ngancam nakut-nakut tetangganya. Kamu kok ketuannya makin kurus ya, batuk-batuk, corona loh kamu ini. Jangan, saudara. Kalau ada yang model gitu, waktunya kok omongin Injilin, ngomong firman, doakan. Kalau dia sembuh, saudara, dia akan tahu, ajaib ya, orang Kristen doain aku dan aku disembuhkan. Amin. Ini waktu yang sangat bagus buat kita. Menjadi agen-agen pembawa iman. Bukan pembawa ketakutan. Ketakutan itu ngeri, saudara. Sebab kadang-kadang tidak nyata, cuma di pikiran kita. Betul? Ya kan? Ketakutan itu kadang-kadang tidak nyata loh, saudara. Cuma di pikiran, di angan-angan kita. Coba saya ngomong sama saudara. Tak omongin. Hati-hati ya. Di halaman parkir itu toh. Di pohon-pohon itu. Kalau malam ada wong wedok. Rambutnya panjang. Lidahnya panjang. Kukunya panjang. Roknya panjang. Ayo. Saya ngomong gitu dengan saudara. Pasti saudara tiap kali datang mau masuk ke sana. Lewat pohon-pohon. Saudara merinding. Padahal saudara lihat sesuatu enggak? Ora. Cuma gara-gara saya ngomong. Di situ ada yang kukunya panjang. Lidahnya panjang. Rambutnya panjang. Roknya panjang. Ya toh? Langsung ketakutan. Saya pembawa agen ketakutan. Saudara mungkin enggak lihat apa-apa di situ. Gara-gara saya ngomong. Semua ketakutan. Di kampung itu ada pohon besar. Kalau malam ada yang gelayutan. Matanya merah. Lidahnya merah. Bajunya merah. Sepatunya merah. Langsung saudara juga ngeri. Tiap kali lewat lo. Aku kancani atau lewat pohon itu. Aku takut. Lo kenapa? Katanya ada yang rambut merah. Sepatu merah. Baju merah. Main ayunan di bawah pohon itu. Lo saudara. Padahal saudara tidak lihat. Gara-gara orang ngomong, engkau ketakutan. Nyata enggak saudara? Tidak, cuma di sini saudara. Sebab perkataan orang. Stop pembawa ketakutan. Jadilah orang-orang yang membawa iman. Amin. Ulangan 10 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Ulangan pasal yang ke-10 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Maka sekarang hai orang Israel. Apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Selain dari takut akan Tuhan Allahmu. Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Mengasihi dia. Beribadah kepada Tuhan Allahmu. Dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Berpegang pada perintah. Dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Supaya baik keadaanmu. Tuhan tidak minta banyak. Supaya baik keadaanmu. Kata baik keadaanmu. Supaya engkau tof. Artinya rohani, jasmani, sehat. Karena kata tof itu meliputi dua. Yang rohani dan yang jasmani. Semua di atas. Supaya baik keadaanmu. Dikatakan di sini. Takutlah akan Tuhan. Loh saudara. Kalau saudara takut akan Tuhan. Takut yang lain nyingkir. Takut akan Tuhan itu bukan terdekat ketemu Tuhan. Bukan saudara. Tapi sebuah penghargaan, penghormatan kepada Tuhan. Kalau engkau takut akan Tuhan. Semua ketakutan yang lain nyingkir. Amin. Kalau saudara takut akan Tuhan. Ketakutan yang lain akan nyingkir. Kemudian dikatakan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan. Mentaati firman. Pegang firman. Kerjakan firman. Mengasihi dia. Beribadah kepada Tuhan. Begitu kau mengerjakan bagian ini. Semua urusan yang rohani dengan Tuhan. Dia berkata, keadaanmu baik. Hari-hari ini kita kerjakan apa yang diminta Tuhan dalam hidup kita. Amin. Supaya rohani, jasmani dijagai Tuhan. Kerjakan ini saudara. Cintai Tuhan, beribadah, takut akan Tuhan.
dengar firman, mengerjakan firman-Nya, mengasihi Tuhan. Begitu kau mengerjakan semua langkah-langkah ini, tiba-tiba yang lain diurusi Tuhan. Amin. Kerjakan yang rohani kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan menolong saudara. Menyingkirkan semua yang negatif, semua yang mengerikan. Dan saudara dilepaskan, dibebaskan dari ketakutanmu. Amin. Karena yang di sini cuma satu, takut akan Tuhan, melekat kepada Dia. Saya baca di internet, ngeliat tentang apa yang WHO katakan, saudara. Tolong ditayangkan. WHO ngomong yang lebih mengerikan, saudara, ditayangkan coba. Tiap detik, saudara, satu orang bunuh diri di dunia. Setahun 800.000 orang bunuh diri. WHO yang ngomong, bukan saya loh saudara. Ini banyak pas dikit saudara. Banyak banget loh saudara. Ini berita kayak gitu saudara. Loh kok kita enggak takut ya? Oh ben mati rapopo. 800.000 kematiannya. Kematian karena kecelakaan 2,4 juta orang per tahun. WHO punya data. Lebih banyak loh saudara. Lebih mengerikan daripada yang dibuat oleh virus corona. 2,4 juta. Kalau engkau takut kecelakaan, semua tidak keluar rumah. Ojo nyabrang, hati-hati. Sebab bisa ditabrak songkro, mati. Ada becak, ada sepeda lewat di rumah. Saudara bayangkan, kalau engkau lihat data ini, ngeri enggak saudara? 2,4 juta. Tidak usah naik mobil, kita pakai skateboard. Kuda wae. Tetap kuda dan kecelakaan dia mati saudara. 2,4 juta. Kenapa kok saudara tidak takut dengan yang ini? Sebab tidak disebarkan terus tiap hari di mana-mana. Hari ini yang sedang disebarkan semua. Hati-hati corona, hati-hati corona, hati-hati corona. Setiap hari dan penuh siang malam, day and night. Bukan Tuhan di sini. Day and night corona, day and night corona. Ngeri hidupmu saudara. Kalau day and night, penyembahan pujian kepada Tuhan. Di sini tenang saudara. Hari ini singkirkan. 2,4 juta kecelakaan. Semua tidak akan pernah naik mobil. Jalan kaki aja ke gereja. Mengerikan loh 2,4 juta. Tapi kita nggak takut. Sebab kita tahu perlindungan kita di dalam Tuhan. Setiap hari dalam hari ini saya minta saudara. Doa perjamuan kudus pengurapan. Pak, jibat ya? Bukan. Itu respon imanmu kepada Tuhan. Amin. Lu minta saudara. Minta daripada engkau makan obat yang mahal-mahal. Saudara berdoa sungguh-sungguh. Tiap hari pengurapan Tuhan. Proteksi aku dan keluargaku. Tidak ada malapetaka, penyakit melanda kami. Perjamuan kudus, ini perjanjian darah. Aku dan engkau dan keluargaku diproteksi Tuhan. Murah saudara. Tapi dengan iman yang kau kerjakan, engkau dijagai. Setiap hari kematian dengan narkoba, 50 orang setiap hari narkoba di dunia yang mati saudara. Mengerikan saudara semua peristiwa ini. Ini masih banyak, tak ambil 3 tok. Jangan-jangan tak kasih ini malah ketakutan. Sudah cukup 3 saja. Tapi ini lebih mengerikan dari virus corona saudara. Tapi kita tenang tuh tidak ngurus ini ya. Padahal dayanya, kematiannya lebih gede, lebih mengerikan saudara. Kenapa? Tidak diberitakan. Ya kan? Hanya di internet. Yang baca, oh iya. Tapi kalau tiap hari takut, ngeri. Menembus hidupmu dan melumpuhkan 3 area. Roh, jiwa dan tubuh saudara dilumpuhkan saudara. Hakim-hakim pasal yang ke-7 ayat yang ke-3. Hakim-hakim pasal yang ke-7 ayat yang ke-3. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu. Dan tinggallah 10.000 orang. Ini peperangan Gideon saudara. Gideon cari pasukan dapat 32.000. Bagaimana cara memulangkan supaya tidak usah banyak-banyak. Gampang.
dengan ketakutan. Yang takut balik. 22.000 orang balik. Saudara, 1/3 lebih balik. 2/3 lebih, bukan 1/3. 2/3 lebih kembali ke rumah mereka. Kami takut dan kami gentar. Dan hari itu mereka tidak ikut peperangan. Cuma 10.000 yang berangkat. Seleksi berikutnya adalah disuruh minum air di sungai. Yang minumnya sopan, benar caranya boleh berangkat. Yang tidak sopan pulang. Yang berangkat 300. Saudara, biarkan kita jemaat HTE terhitung dalam 300 yang dibawa Tuhan jalan. Amin. 300 orang yang di jalan, dibawa Tuhan jalan. Ikut dengan aku. Aku bawa engkau dalam peperangan ini. Dan aku Tuhan menunjukkan bahwa engkau akan menang. Walaupun pasukan cuma 300. Tapi yang 300 itu pasukan yang beriman, yang percaya. Biarkan Tuhan temukan dalam hari-hari ini pasukan Gideon di tempat ini. Amin. 300 orang yang tidak terlalu banyak. Tapi orang-orang itu yang punya iman yang kuat. Dan kau sedang memberikan pengaruh besar pada sekitarmu saudara. Dan 300 orang inilah yang memberikan kemenangan buat Israel. Dan membawa pulang jarahan. Dan memberkati bangsanya. 300 orang ini yang imannya kuat. Rohnya kuat. Memenangkan pertempuran dan pulang membawa jarahan besar buat satu bangsa. Amin. Tuhan mau pakai hidup setiap kita. Cuma satu yang dia minta. Jangan engkau takut. Supaya kau tidak pulang. Tapi tetap engkau ikut dalam pasukannya Tuhan. Pasukannya Tuhan. Ikut dalam kegerakan Tuhan yang luar biasa. Yang ajaib. Memang rencana setan menggugurkan pasukan-pasukan Tuhan. Dengan ketakutan. Dia mau menggugurkan pasukan-pasukan Tuhan. Supaya tidak usah berangkat. Ketakutan itu melemahkan banyak orang. Ada jemaat yang bersaksi aktivis bagus saudara. Sekian hari lalu saya mendoakan aktivis ini saudara. Dia minta Pak Victor doakan saya. Saya Pak Hengki mendoakan. Dia bilang Pak aku lagi punya persoalan utang nih Pak. Ini ada masalah dalam keluargaku. Dan hari ini kami punya utang ratusan juta. Dan kami tidak punya uang membayar utang itu. Rumahku Pak, dari datengin debt collector. Gede-gede badannya Pak. Mengerikan, melilingi rumahku Pak. Dan teriak-teriak. Supaya saya keluar bayar utangnya. Ratusan juta. Kami tidak punya uang, gak bisa. Dan hari itu sebagai orang Kristen yang baik, aku berusaha. Itu bagus saudara. Sebuah sikap hati yang bagus. Di tengah tidak punya duit. Dia mau bayar utang yang ratusan juta saudara. Bukan kesalahan dia. Sesuatu terjadi keluarganya. Tapi papanya yang mesti nanggung saudara. Dia punya rumah. Sertifikat tapi jual rumah itu kapan laku nih saudara. Dalam kondisi kayak gini saudara. Ya kan? Nanti pembelinya tanya. Ono corona ini enggak rumahnya ya kan? Wong dalam kondisi enggak enak. Susah jual rumah. Apalagi harganya yang sangat mahal. Susah. Dia punya teman, dia bilang gini. Wes ini sertifikat tak titip ke kamu. Kasih uang dulu aku. Aku bisa bayar dia. Dan hari itu benar temannya berkata. Kasih ke aku sertifikatmu. Kamu tak pinjemin uang. Supaya kamu bayar. Betul saudara. Hari itu dititipin sertifikatnya. Dia dapat uang. Dibayarkan. Ditenanglah. Gak punya utang. Tapi sekarang utangnya pindah. Ya toh? Dari yang satu tadi debt collector ngejar-ngejar. Sekarang pindah ke sini saudara. Cuma sementara tenangnya ya kan. Tapi lumayan. Yang temennya ini gak jahat. Gak tiap hari teriak-teriak ya kan. Tapi aku punya ratusan juta utang Tuhan. Bagaimana Tuhan? Dia berdoa minta pertolongan Tuhan. Ajaib saudara. Ada orang dengar masalahnya dia. Dan berkata utangmu piro. Ya. Oh iya, utangmu piro, itu nanti Pak Hengki tak ceritain. Utangmu piro, sekian ratus juta. Ya wis, tak bayar aku. Supaya kamu tenang. Loh aku mengembalikan gimana? Tidak usah dikembalikan. Tak bayar utangmu. Dikasih uang saudara. Dia datanglah kepada tempat-tempat dia nitipin apa? Nitipin sertifikat. Loh
Kok cepet men? Kedodol apa? Berlian. Iya, berlian surga. Loh saudara, ketika hari Purim, saya itu dapat penglihatan dikasih berlian surga saudara. Gede banget. Nah, orang itu salah satu yang dapat berlian itu saudara. Ditanya, kok itu berlian? Mbok dol. Iya. Dalam sekian hari, dia dapat duit, dia tebus kembali sertifikatnya, balik. Rumahnya tidak kendang. Loh saudara, ajaib. Kapan dia ngalami itu? Waktu Purim saudara. Hari apa itu Purim? Selasa. Kita doa di sini. Itu hadirat Tuhan kuat saudara yang tidak datang rugi saudara. Sebab itu Tuhan bagi-bagi berlian. Yang sedang punya persoalan dibalikan keadaannya. Ditolongi. Salah satu temenin saudara. Dapat berlian. Dalam sehari didol berliannya. Dapat. Dia bisa bayar utangnya. Bar saudara. Hari Raya Purim. Pembalikan keadaan, dia berkata hari itu saya itu sangat percaya. Tuhan utangku ratusan juta bagaimana? Dan hari tiba-tiba saya percaya. Dia ngomong gitu. Hatiku imanku meledak dan berkata selesai masalahmu. Ini Purim selesai masalahmu. Dan dia pegang janji Tuhan, aku percaya. Dan betul saudara, sekian hari setelah kita doa Purim, dilepaskan Tuhan, dibalikkan keadaan. Dari orang dikejar-kejar utang, dia bisa lepas dari hutang. Amin. Luar biasa. Saya ya tidak mikir Purim hari itu. Ya, tapi saya bersyukur istri saya itu selalu di telinga saya ngomongin macam-macam saudara. Penasihat ajaib. Ajaib nasihatnya. Ini Purim loh, eman-eman loh, tidak diapa-apain. Ini perayaan penggantian. Oh ya, langsung minggu dadaan diumumkan. Selasa, doa. Tapi saya bersyukur saudara. Saudara yang datang merespon. Tiap kali kita umumkan doa. Yang datang ribuan itu bagus saudara. Artinya kita punya gereja itu punya kehidupan. Amin. Kalau doa, loro. Gerejanya sedang sakit bengek. Yang teko loro. Tapi kalau kita berdoa, yang datang ribuan. Itu sebuah sign tanda gereja ini hidup saudara. Dan kalau engkau datang merespon serius. Setiap kali ada kesempatan yang Tuhan buka. Engkau serius menanggapi. Di saat-saat seperti itu. Sewaktu-waktu. Bisa dia buat mujizat keajaiban. Amin. Kalau ada yang punya kesaksian. Ketemu Pak Hengki cerita. Pak. Di Purim aku yang ngalami ini cerita saudara. Sama Pak Hengki atau sama saya. Cerita disampaikan ke jemaat. Supaya jemaat dikuatkan. Bahwa doa itu bukan sekedar kita melayang-layang di atas. Tapi doa itu mempunyai efek dalam hidup jasmani kita. Amin. Tidak melayang-layang tok. Tapi ada efek jasmaninya kita alami. Ini baru satu yang cerita. Saya percaya ada puluhan belasan orang yang mengalami efek dari Purim waktu engkau beriman. Saudara tahu iman itu saudara punya kekuatan yang hebat loh saudara. Di sini tiba-tiba ada ledakan di hati kita. Aku percaya bebas, aku percaya ini. Dan itu akan terjadi di dalam hidup saudara. Ketakutan merampas, merebut semua yang kau percaya di sini. Diambil dengan ketakutan dan dilemahkan. Tapi kalau engkau percaya, engkau bisa mengalami keajaibannya. Di Israel, kalau saudara ke Israel, di perbatasan itu, di Israel dengan Jordan, Israel dengan apa itu, ada selalu tali-tali pagar kawat dipasang. Ada tulisan warna kuning digantung di sepanjang pagar perbatasan. Nanti guide-nya yang baik akan cerita. Itu apa tahu enggak? Oh enggak tahu Pak, apa itu? Itu tanda ada ranjau. Sebab dulu perang dua negara dan dipasanglah ranjau di situ. Supaya musuh kalau ngelewatin meledak dan mati. Setelah perang selesai, ranjaunya tidak bisa dideteksi. Yang masang lupa, aduh tak pasang di mana ya? Lah repot toh saudara. Waktu perang masang ranjau. Setelah perang lali. Nah, banyak kejadian orang tidak tahu dia masuk ke area itu. Dia nginjek ranjau.
meledak saudara, hancur orangnya. Sapi kadang-kadang ke situ nginjek, jak, apa ini ya? Iki ranjo atau apa? Lah kalau saudara nginjak ranjo yang empuk itu ya enggak apa-apa, paling mambu. Tapi kalau ranjo ini yang asli saudara, enggak ada mambunya saudara. Deng, loh kok hancur? Habis saudara. Loh itu dipasang peringatan, jangan nyebrang ke sana. Di area ini ranjau. Saudara, ketakutan itu ya seperti ranjau di sini loh saudara, dipasang di sini saudara. Kalau engkau tidak segera buang saudara, sewaktu-waktu meledak dan memberikan efek yang merusak, merugikan dalam hidup kita. Di dalam tempatnya saudara, di sini saudara. Tapi itu ranjau saudara. Keluarkan ranjaunya, buang semua ranjau ketakutan yang di sini tersembunyi. Sembunyi dalam sini kok saudara. Tidak ada yang lihat kok, nggak kelihatan. Tersembunyi di sini. Tapi tetap yang namanya ranjau. Kalau di dalam ini saudara, tetap punya efek merusak, menghancurkan. Buang, bersihkan tanah hatimu dari semua ranjau-ranjau ketakutan. Amin. Buang semua. Dan biar hati kita ini bersih. Hati kita bersih. Lukas 21 ayat 26. Lukas 21 ayat yang ke-26. Lukas 21 ayat 26. Ini perkata Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Sudah diomongin Yesus. Tuhan Yesus ngomong bernubuat tentang akhir zaman. Dan dia ngomong orang akan mati ketakutan karena cemas. Kita tidak. Amin. Di luar akan terjadi saudara. Saking takutnya. Mati saudara. Karena ngelihat semua tanda-tanda yang menimpa bumi. Salah satunya virus ini saudara. Menimpa bumi, menakutkan. Juga kuasa langit akan goncang. Engkau lihat banyak kejadian di alam ini. Dan kau ketakutan isinya setiap hari. Berlindunglah di dalam Tuhan. Amin. Berlindung dalam Tuhan. Kalau dengar berita katanya ada 8,5 skala Richter akan kena di sini. Duk, 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 duk. Ya kan? Ini katanya ada ini. Duk, 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 duk. Setiap hari buka berita. Saudara, nek tidak kuat hati ini tidak usah baca berita. Kalau tidak kuat hatinya tidak usah baca berita. Amin. Kalau kuat boleh baca. Nek tidak kuat tidak usah baca. Malah saudara sakit jantung. Sakit jantung. Kenapa? Dengar berita yang menakutkan. Memang Tuhan Yesus sudah ngomong akan terjadi ketakutan-ketakutan. Tapi dia kan juga menjamin yang di dalam Tuhan akan dilindungi, diselamatkan. Betul? Jadi tidak usah takut saudara. Harus terjadi. Tuhan Yesus yang ngomong. Tapi biar tidak ada yang mati karena ketakutan. Amin. Setiap kita percaya dan beriman kepada Tuhan. Ayat yang terakhir. Amsal 14. Ayat 26. Amsal 14. Ayat 26 dan 27. Amsal 14. 26 dan 27. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Sehingga orang terhindar dari jerat maut. Hari ini takut akan persoalan masalah. Buang saudara. Pilih takut yang kedua. Apa? Takut akan Tuhan. Ada ketentraman. Damai sejahtera yang besar. Ada perlindungan bagi anak-anaknya. Engkau takut akan Tuhan, dijagai, dilindungi Tuhan. Takut akan Tuhan, sumber kehidupan. Mati enggak? Tidak. Kenapa? Sumber kehidupan dialirkan dalam kita. Dan yang terakhir, terhindar dari jerat maut. Tidak terjerat dengan apapun saudara. Hidup kita diproteksi, dijagai. Hari ini
Takut boleh, satu syaratnya. Takut akan Tuhan. Jangan takut akan virus. Takut akan Tuhan. Saya percaya, beriman, percaya dengan Dia. Dan jalan ikut dengan jalannya Tuhan. Saudara dijagai, diproteksi dengan luar biasa. Amin. Kesaksian terakhir. Saya dengar khotbahnya Engkong Yusak. Dia cerita ketika satu kali dia mengalami persoalan berat dalam hidupnya. Sebab rumah di mana dia tinggal sudah habis sewanya. Dan yang punya rumah tidak mau menyewakan lagi. Dan rumah itu mau dirobohkan, mau dibangun baru. Tidak mau disewakan. Hari itu Pak Yusak cerita. Dia harus keluar dari rumahnya di deadline. Harus keluar rumah. Sementara rumah yang akan dia dapatkan dia kontrak. Belum dapat rumah baru. Ini in between. Harus keluar. Sementara yang mau ditempati tidak ada. Kira-kira khawatir enggak saudara? Takut enggak? Takut pasti. Dan apa yang beliau buat? Barangnya dikeluarin semua. Ditumpuk di pinggir jalan dia cerita. Lah gimana lagi? Harus keluar. Karena mau dirobohkan hari itu sudah deadline. Dia bawa barangnya keluar rumah semua saudara. Tapi hari itu belum tahu mau kemana. Tapi iman itu percaya ke Tuhan. Bekerja hebat. Dia naik motor. Tuhan aku piye Tuhan. Itu kan sering yang dia omongan. Piye Tuhan. Tuhan ngomong hambaku Yusak. Naik motor dia naik. Terus dia jalan. Kiri belok kiri. Kanan hambaku kanan. Kiri kanan. Stop dia berhenti. Di satu rumah. Dan dia tanya ke orang itu. Tuhan ngomong masuk tanya orang itu. Pak apakah punya rumah yang mau dijual dikontrakan? Oh ya ada. Ada. Di mana? Di jalan ini. Nih kuncinya. Loh langsung dikasih kunci. Yuk tak antar lihat. Saya mau lihat dulu boleh. Langsung diantar lihat. Ketika lihat seneng Pak Yusaknya cocok. Tapi belum punya duit. Tidak apa-apa. Pakai dulu aja. Nanti diatur pembayarannya. Nyusul ya. Dan hari itu. Rumah itu dia bisa bawa barang-barangnya. Masuk. Tuhan terlambat tidak saudara? Gak terlambat. Buat banyak orang telat Tuhan. Barang wis dikeluarkan di depan semua. Bahkan tukang angkutnya, songkronya tanya. Mau dibawa kemana Pak? Belum tahu. Emang gak tahu kok. Tapi di hari yang sama. Tuhan tolong dia. Dapatkan rumah di hari yang sama. Tuhan terlambat gak saudara? Dia tidak pernah terlambat. On time. Tepat. Walaupun rodok ora enak. Barang di luar semua. Gak tahu mau kemana. Tapi ingat saudara, Tuhan kita tidak pernah terlambat untuk orang yang percaya kepada Dia. Hari ini bangkitkan imanmu, buang ketakutan, pilih takut akan Tuhan dan kau dijagai. Sejahtera, perlindungan kita nikmati waktu kita percaya pada Dia. Tutup Alkitab saudara, kita bangkit berdiri sama-sama hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Di tengah situasi yang menakutkan, selalu ada iman yang dimunculkan Tuhan. Kami tidak takut akan kabar celaka. Karena kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan yang luar biasa. Hari ini jadikan kami pasukan Gideon. Yang 300 itu Tuhan. Kalau yang lain mundur, kami tetap maju bersama dengan Tuhan. Sampai kami lihat kemenangan di depan mata kami. Sampai kami lihat kemenangan di depan mata kami. Kami lihat Tuhan akan berperang buat kami. Menolong kami, memberikan kelepasan. Buat hidup kami, kota kami dan bangsa kami Indonesia. Tuhan cuma Engkau yang bisa melepaskan bangsa ini Tuhan. Kekuatan manusia tidak bisa. Hanya Tuhan yang bisa. Dan hari ini kami arahkan pandangan kami kepadamu Tuhan. Kami lihat dan pandang Tuhan saja. Kami berkata dari mana datang pertolonganku.
Pertolonganku datang dari Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. When peace like a river attending my way, when sorrows like a sea billows roll, whatever my Lord, Thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul. When peace like a river, when peace like a river attending my way, when sorrows like seas billows roll, whatever my Lord, whatever my Lord, Thou hast told me to say, it is well, it is well with my soul, it is well, it is well, it is well with my soul, it is well, it is well with my soul, it is well, it is well, it is well with my soul, with my soul, it is well, it is well with my soul, it is well, it is well, it is well, oh, with my soul, it is well, it is well with my soul. Hari ini kita akan pengurapan, saudara. Saya minta Asher bisa mulai membagi semua minyak urapan. Tolong satu orang bisa ke sampingnya ya. Ada minyak ya. Saudara kasih ke sampingmu ya. Satu biji bisa beberapa orang diteteskan di tangan saja, saudara. Hari ini kita mau pengurapan sama-sama. Minta proteksi perlindungan Tuhan. No fear. Tidak ada ketakutan. Tidak ada penyakit yang bisa masuk melanda hidup kita. Amin. Kita dijaga Tuhan. Saya tunggu saudara sampai semua Asher membagikan. Dan saudara sudah teteskan di tanganmu. Setetes saja saudara taruh di tanganmu. Nanti kita sama-sama berdoa pengurapan pada hari ini. It is well, it is well with my. Saudara teteskan di tanganmu aja, teteskan di tangan, di telapak tangan. It is, yang sudah angkat tangan. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well. Yang sudah ada punya urapan boleh diangkat tangannya. Supaya saya bisa tahu. Oh, with my soul. It is well.
kepala saudara, di dahi saudara. Bapa di surga, hari ini kami beriman percaya kepadamu. Ada tanda pengurapan di atas kepala kami. Pengurapan perlindungan buat setiap kami. Tidak ada sampar, penyakit menular yang bisa menembus hidup kami. Hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau yang melepaskan hidup kami dari semua yang jahat. Hari ada perlindungan, pengurapan itu dalam hidup kami. Dan kami semua sehat sampai semua wabah ini berlalu selesai. Tidak ada yang kena wabah, semuanya sehat. Tidak ada virus yang bisa menyerang hidup kami. Hari ini sebagai sebuah tanda iman, kami ambil pengurapan, terima yang dari Tuhan. Ada dalam hidup kami. Ada meterai Tuhan perlindungan. Dan iblis tidak bisa merusak hidup kami. Ada tanda meterai hari ini. Hari ini kami beriman percaya. Dan kami adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Kami pasukanmu yang kuat. Terima kasih Bapa, meteraikan hidup kami hari ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, termeterai. Amin, amin, amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Saudara di rumah, dengan keluargamu kerjakan yang sama. Saudara, perjamuan kudus dan pengurapan, saya percaya Tuhan jadi perlindungan kita.